Bapak, mama, kakak, adik, anak-anak, orang muda, bersaudaraku di dalam Kristus Yesus. Shalom. Menjadi seorang pemimpin, entah itu dalam lingkup yang kecil atau besar, entah itu di gereja, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Hampir semua orang pasti menginginkannya. Seorang pemimpin akan menempati posisi puncak atau paling tinggi dalam lingkupnya itu. Dihormati dan disegani. Ia juga berhak menerima segala bentuk fasilitas yang dapat mendukung kepemimpinannya. Dalam banyak hal, ia akan memberi banyak petunjuk, arahan, atau dibaca perintah kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ia mengambil keputusan strategis dan berbagai kelebihan lainnya. Oleh karena itu, tak jarang orang rela melakukan banyak hal, bahkan dalam tanda petik menghalalkan segala cara untuk bisa menjadi pemimpin, tetapi juga mempertahankan kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Karena itu, pemimpin itu merupakan impian banyak orang, tetapi sekaligus memiliki tantangannya. Pertanyaannya, lalu apa kata Alkitab berkaitan dengan pemimpin dan kepemimpinan? Mari bersama belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini. Bapak, mama, saudaraku, kisah ini tentang Musa, seorang pemimpin Israel. Ia orang yang diutus Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, tanah perbudakan, dan menempati Kanaan, negeri perjanjian, negeri yang kaya akan susu dan madu. Namun sayang sekali, sebab sebelum sampai di Kanaan, Tuhan justru memintanya untuk melepas kepemimpinannya itu dan menyerahkannya kepada Yosua yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya untuk memimpin Israel. Menariknya, dalam bacaan ini sama sekali tidak ada penolakan atau bantahan Musa. Tidak ada keberatan terhadap keputusan Tuhan. Padahal kalau mau dilihat, Musa telah membawa Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan itu, dengan sejumlah kisah yang tidak mudah. Berhadapan dengan Firaun dan tentaranya. Pengalaman perjalanan 40 tahun di padang gurun. Tetapi itu tidak menjadi poin yang dapat membawa ia masuk ke Kanaan. Melainkan ia hanya cukup memandanginya dari atas gunung Abarim. Padahal kalau kita baca di teks Ulangan 34 ayat 7 dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Itu artinya dia masih sanggup memimpin Israel. Dan dia bisa saja menolak atau ajukan tawar-menawar dengan Tuhan. Masa iya Tuhan? Hanya sampai di sini sah. Bukankah sedikit lagi beta masih mau? Bukankah beta masih kuat? Dan lain sebagainya. Bukankah demikian juga dengan kebanyakan manusia? Masa beta yang sudah capek, baru beta sudah nikmati apa-apa. Ini sama saja dengan orang tua bilang kuah kosong.
Beta kerja setengah mati baru orang lain yang makan kok kenyang. Tetapi sekali lagi, itu tidak dilakukan Musa. Padahal dia bisa saja berkata, bukankah saat itu ketika ia memberontak terhadap kita Tuhan di waktu di mata air Meriba, yang telah menjadi penyebab ia tidak dapat masuk ke Kanaan, itu karena ketegaran hati orang-orang Israel. Ada alasan situasional. Karena itu tidak boleh serta-merta dia yang harus memikul semuanya. Namun sekali lagi, itu tidak dilakukan Musa. Ia menerima setiap keputusan Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ini hebat. Bentuk keteladanan seorang pemimpin yang luar biasa. Keputusan Tuhan diterimanya tanpa perbantahan. Tidak ada satu kalimat apapun yang Musa katakan selain dia meminta kepada Tuhan dalam ayat 16 dan 17. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk. Dan membawa mereka keluar dan masuk. Supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sampai di sini kita belajar Bapak Mama Saudaraku. Keteladanan seorang pemimpin adalah ketika dia sadar bahwa segala yang dia terima, termasuk kedudukannya, adalah karunia. Kepercayaan Tuhan itu tidak abadi, itu tidak kekal. Ada saatnya kita menerima, tetapi ada saatnya pula kita mesti menyerahkan. Dan kita harus siap untuk itu. Sehingga orang muda bilang jangan ngeyel, jangan melawan. Ketika saatnya tiba untuk kita serahkan kembali. Tetapi juga kita tidak menjadi pemimpin yang suka mencari pembenaran diri serta mencari kesalahan di orang lain. Praktik ini sering kita jumpai dalam hidup di sekitar kita. Ada tipe orang yang suka cari kesalahan di orang lain. Di dalam rumah misalnya, bapak-bapak ketika dia punya anak-anak tidak sesuai dengan harapannya, susah diatur, dia tidak mau berefleksi bahwa itu mungkin karena kekeliruannya, melainkan dia cari kambing hitam. Ini semua nih karena mamtua nih. Sama halnya juga di rumah ibu-ibu, pekerjaan sonde beres, suami pulang kerja makanan sonde ada, ibu-ibu mulai cari banyak alasan. Ini anak dari pagi dia menangis terus, dia hanya mau gendong, aku besok bisa buat apa-apa. Padahal dia sibuk main FB, TikTok. Ada orang yang tidak mau mengakui dia punya kekeliruan. Sementara di sini Musa menunjukkan keteladanan bahwa kekeliruan pernah ia lakukan. Dan karena itu dia mesti menerima konsekuensi tanpa harus mencari pembenaran diri dengan mempersalahkan orang lain. Bapak Mama Saudaraku, poin kedua dari firman Tuhan. Menarik dari Musa. Di ujung kepemimpinannya, yang dia minta adalah permohonan agar Tuhan menetapkan seorang pemimpin bagi Israel. Ini luar biasa. Kenapa? Permintaannya hanya satu kepada Tuhan. Bahkan itu bukan untuk kepentingan atau memuaskan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Dia tempatkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadinya.
Hatinya tertuju kepada orang banyak. Karena itu permintaannya untuk memastikan bahwa Israel akan dipimpin oleh orang yang tepat. Dia adalah sosok pemimpin yang bertanggung jawab sampai akhir. Entah bagaimana situasi hati Musa saat itu, bagaimana pergumulan batinnya, saya yakin dia pun mengalami pergumulan batin yang tidak mudah. Mungkin batinnya bergejolak dan memberontak, tetapi itu tidak lantas membuat dia kehilangan kasihnya kepada orang banyak. Ini justru sering terbalik dengan kenyataan yang ada di sekitar kita atau bahkan yang mungkin sering kita buat. Dalam banyak kasus, ketong sering menuntut jasa atas apa yang sudah ketong buat. Apa yang beta dapat dari ini semua? Beta suka kerja banyak. Beta bahkan kerja lebih dari orang-orang lain. Maka beta mesti dapat lebih pula. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Ada gereja yang ketika ada mamutasi, dong kasih kosong saldo kas. Baru dong bilang biar ke pendeta baru datang, baru dimulai dari nol lagi. Hati-hati saudaraku. Karena itu dapat membawa kita untuk melakukan kesalahan bahkan kejahatan dengan cara menghalalkan segala cara. Tapi bukan cuma itu, kadang-kadang ketong nih, kalau sudah dekat selesai ketong masa jabatan, ketong memilih untuk mau peduli apa-apa lain. Dalam banyak kasus orang mulai malas-malasan dekat pensiun. Kerja asal-asalan kalau di periode semua berakhir. Suka-suka hati Dia mau piko sonde terserah. Hatinya tidak ada lagi di situ. Namun berbeda dengan Musa. Meskipun dia tidak sampai ke Kanaan, tapi dia memikirkan bagaimana umat Israel mesti tiba di Kanaan dengan baik dan selamat. Benar, tugasnya selesai, tetapi hatinya nekat mengiringi Israel sampai Kanaan. Bapak Mama Saudaraku, poin yang ketiga, Yosua dipilih untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Musa. Ia orang muda. Namun sejak muda, Yosua telah memberi diri untuk melayani Tuhan dan menunjukkan kesetiaannya. Keluaran 33 ayat 11 berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Selanjutnya, Yosua juga adalah salah satu pengintai yang pulang dengan berita yang positif tentang Kanaan. Benar, di sana ada keturunan orang-orang enak yang raksasa-raksasa itu. Tetapi bersama Tuhan mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ia orang yang mampu melihat peluang sekalipun di tengah masalah. Dia orang yang mampu melihat Tuhan sekalipun di tengah persoalan. Hari ini, di tengah perubahan zaman yang semakin pesat, tantangan era digitalisasi, modernisasi, melalui media sosial kita bisa dengar, kita bisa baca banyak hal, kita bisa ikuti banyak perubahan. Berita itu baik positif maupun negatif. Mau ikut yang mana?
Ingat saudaraku, pemimpin yang dipilih Tuhan adalah pemimpin yang tidak akan menyerah, yang tidak akan mudah putus asa, yang bukan orang pesimis, melainkan orang yang optimis, orang yang percaya bahwa beriman kepada Tuhan akan membawa dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Sekaligus orang yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan adalah orang yang setia. Pemimpin yang menjadi gembala, yang akan menuntun domba-dombanya ke mata air yang segar dan padang rumput yang hijau. Itulah pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Amin.